Akhirnya Anies Baswedan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah 5 tahun lamanya memimpin ibu kota, apakah ada perubahan signifikan di sana? Mengapa jelang masa akhir jabatan lebih riuh isu Anies sebagai capres? Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta? Adakah perubahan signifikan di Jakarta, terutama ketika dipimpin Anies? Beberapa hari terakhir jelang lengser, justru banjir melanda beberapa wilayah Jakarta seakan-akan ikut mengantar kepergian Anies dari rumah dinasnya. Minggu 16 Oktober kemarin, Anies melakukan perpisahan dengan warganya. Mulai pagi hingga siang hari, beberapa kawasan ditutup karena acara perpisahan gubernur dengan warganya. Bila kita cermati dari beragam video yang beredar, ada perbedaan cukup mencolok dalam acara perpisahan itu. Dulu, ketika Pak Jokowi atau Pak Ahok melakukan perpisahan, suasananya berbeda. Kemarin perpisahan Anies murni gembira ria. Dalam arti senang-senang, layaknya pesta hura-hura. Sementara waktu Pak Jokowi atau Pak Ahok pamitan, terlihat tatapan mata dari warga yang hadir malah terlihat sedih dan menitikkan air mata. Karena merasakan betul bakal ditinggal oleh pemimpin yang peduli terhadap mereka. Berat rasanya melepas mereka, sebab di sana ada ikatan, ada jiwa, ada kebersamaan, ada kedekatan. Sedangkan perpisahan Anies terlihat lebih banyak gegap gempita, murni bersenang-senang, seperti orang bebas dari belenggu. Zaman dulu, banyak pasukan orange, ungu, hijau, biru, dan kuning. Mereka punya tugas masing-masing. Jika ada aduan warga, mereka langsung bergerak. Apalagi keluhan menyangkut fasilitas umum. Tak sampai hitungan jam, keluhan masyarakat langsung dikerjakan. Namun, 5 tahun terakhir, entah kemana pasukan itu. Yang masih sering terlihat adalah pasukan orange. Itu pun waktu banjir kadang tak terlihat. Zaman Pak Jokowi atau Pak Ahok, pas banjir pasti mudah terlihat mereka. Entah di pintu air sedang operasikan backhoe, angkut sampah ke bak truk, nyemplung ke gorong-gorong, angkat kotoran yang menyumbat saluran, di jalanan bantu orang, entah mogok, entah jatuh, macam-macam lah. Kemarin pas perpisahan Anies malah lebih bernuansa kampanye. Silahkan cek dan putar sambutan perpisahan Anies secara lengkap, biar tahu dan bisa merasakan. Jangan yang dicari channel berita, karena yang ditayangkan sepotong-sepotong. Pemprov sengaja dirikan 3 panggung besar dalam acara perpisahan kemarin. 1 panggung utama di depan pendopo Balai Kota, dan 2 panggung yang lain berdiri di Jalan Merdeka Selatan. Anies mengisi dan memberikan kata perpisahan di 3 panggung yang disediakan. Kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. 1 babak berakhir, mari sambut babak berikutnya. Jelas sekali, di akhir masa jabatan malah bicara babak berikutnya. Itu menandakan hasrat politik yang besar. Kemudian di panggung kedua, kalimat yang disampaikan yakni, silahkan bantu saya menyiapkan perjalanan berikutnya. Siap bantu? Dan warga yang datang terus-menerus meneriakkan Anies Presiden, Anies Presiden. Sehingga sebenarnya nuansa perpisahan tersebut lebih mirip dengan panggung kampanye. Rupanya yang datang acara perpisahan kemarin tidak semua warga DKI. Sebagian berasal dari luar Jakarta. Ada yang dari Bandung, Banten, hingga dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi
tidak terlihat bahwa acara itu benar-benar acara keintiman antara warga dan pemimpin wilayahnya. Namun sebenarnya jika mau jujur, hampir tidak ada keberhasilan yang ditunjukkan Anies kepada masyarakat. Ya, karena selama 5 tahun menjabat, masyarakat DKI tidak merasakan perubahan ke arah lebih baik. Malah banyak yang merasakan kembali ke zaman sebelum dipimpin Pak Jokowi atau Pak Ahok. Entah keluhan tidak direspon, pelayanan publik lama, hingga macet, apalagi banjir. Bahkan jelang akhir masa jabatan, warga yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Jakarta atau Kopaja dan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran KRMP berdemo di balai kota DKI. Mereka menilai bahwa Anies Baswedan tidak mampu menepati janji kampanye. Untuk menjadikan Jakarta lebih humanis, mereka memberikan rapot merah pada 9 masalah yang belum dituntaskan. Gimana nggak merah rapotnya? Kalau apa yang disampaikan saat masa kampanye hampir tidak ada yang terrealisasi. Coba deh tanya warga Jakarta, apa program yang murni diinisiasi Pak Anies dan itu terrealisasi? JIS, suruh cek Google, itu program siapa? Jangan ketik JIS di Google, tapi ketik stadium BMW. Siapa yang melakukan peletakan batu pertama? Anies. Banyak proyek infrastruktur, baik proyek Pemprov, seperti LRT Jakarta atau rumah DP 00-an misalnya, atau kerjasama dengan pusat seperti MRT Selatan ke Utara fase 2, normalisasi sungai maupun sodetan Ciliwung, hampir tidak ada yang mencapai target. Janji-janji kampanye Capres Nasdem itu ibarat jauh panggang dari api. Bagaimana dengan rencana penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000 unit, lalu penanganan banjir, hingga rumah DP 0%. 0 rupiah maksud saya. Semua zonk alias tidak ada yang jalan. Berhenti begitu saja dan tidak merasa bersalah sama sekali. Kemana OKOC yang digembar-gemborkan dulu? Juga dengan upaya penanganan banjir. Katanya yang mau dilakukan naturalisasi sungai 0 besar itu. Termasuk rencana drainase vertikal. Sebatas pepesan kosong, zero action. Tidak ada aksi. Macet ya masih jadi keseharian warga karena rencana penerapan ERP di Sudirman, Tamrin nggak diapa-apakan. Kalau dibilang transportasi, Transjakarta bagus-bagus. Itu pengadaan zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kapan zaman Anies datangkan bus Transjakarta? Yang bikin nyesek nih, bahkan malah emosi. Hampir setiap ada kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Di Jakarta, 5 tahun ini gubernur lebih suka menjenguk perusuh, bukan aparat keamanan yang terluka. Bahkan Ade Armando, yang notabene dulu koleganya sesama dosen, kok ya tidak dijenguk. Sesekali jenguk polisi, yang kebetulan menjadi korban pengeroyokan. Ingat loh, mereka partner pemerintah. Atau misalnya, ada fasilitas umum dirusak para demonstran. Pak Anies lebih memilih kata-kata akan segera memperbaiki. Dan menyampaikan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki. Bukan mengutuk aksi kekerasan dan kerusuhan itu. Kapan dia pernah mengutuk aksi kekerasan atau aksi pengeroyokan? Sebuah pelajaran yang amat mahal dalam kontestasi politik yang juga amat mahal. Saat agama dijadikan sebuah kredo politik, identitas, akankah ini kita diamkan? Dan bayangkan seandainya dia memimpin Indonesia. Kita akan mengalami suasana yang jauh lebih meresahkan. Oke, gitu dulu. Selamat beristirahat Pak Anies. Semoga Anda refleksi dan sadar bahwa 5 tahun sebagai gubernur, jangankan keberhasilan,
Bicara satu program yang dampaknya signifikan bagi masyarakat saja mungkin akan sulit Anda temukan. Kita jumpa lagi dalam Om Ben, opini dan Beni berikutnya. Sikat masih.